Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, kita doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemarin kan kita sudah mempelajari terkait pengenalan sholat gitu. Ya, Ibu. Ini tadi belajar sama siapa ini? Bu Najia, Bu. Belajar terkait ini Hafalan itu, Bu. Surya. Iya, Ibu. Iya. Kita belajar agama ya hari ini. Agama. Kenapa hari ini tidak ada matematika? Karena hari ini hari Jumat. Oh, berkah itu ya, Bu. Iya. Tentang agama kan harus Jepang. Nah, sebelum itu, tahu nggak? Sholat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Dua. Yang pertamanya apa? Syahadat. Kedua, Sholat. ketiga, Zakat. keempat, Puasa. yang kelima. Naik haji baca kamu. Ini kenapa yang hidup pagi ini telah ini terus dari kemarin-kemarin? Dia nih, Bu. Mulai duluan. Saya gimana? Katanya tadi lupa. Oke. Nah, anak-anak di sini sudah sering nggak sih mengerjakan sholat gitu? Sudah. Sering nggak disuruh orang tuanya? Apalagi Pukul subuh. makan rotan kalau nggak salah. Waduh. Saya Kalau subuh bangun nggak tadi? enggak, Ibu. Kenapa? Saya nggak hafal doa kunut jadi Kamu nggak selandau. nggak. Ih, nggak hafal doa kunut jadi nggak sholat. Oh, makanya tidurnya lebih awal. Habis isya kalau bisa langsung tidur. Jangan begadang, jangan main HP. Kamu main game? Pasti main ML. Enggak, Bu, saya main Kamu dress up. FF kan? Dress up Mickey ya. Oh, Kamu tuh FF bocah FF. tahu nggak? Sholat wajib itu ada berapa? Lima. Sebutkan, Aisyah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Betul sekali, pinternya. Anak siapa sih? Anak Haji Syaifudin. Nah, di dalam sholat itu ada ayat Al-Quran yang memang nih menganjurkan bahwa kita itu harus melaksanakan sholat tepat waktu. Jadi pelajaran kita kali ini adalah mengenai waktu-waktu pelaksanaan sholat. Bagusnya, Bu, tulisan Ibu. Nah, oke. Nah, yang ada salah satu surah yang memang membahas terkait waktu-waktu pelaksanaan sholat. Nah, itu berada pada Quran surah An-Nisa ayat 103.
Saya sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Tadi waktu pelaksanaan sholat wajib itu ada 5. Yang pertama adalah sholat subuh. Yang kedua adalah sholat zuhur. Yang ketiga sholat Ini sih, ini ada. asar. Yang keempat sholat Ternyata ada. maghrib. Yang kelima sholat isya. Ini jangan lupa dicatat ya. Siap Bu. Nah, siap Bu. Di sholat subuh itu biasanya ada yang tahu nggak dikerjakan pada waktu apa? Jam 4. Benar sih, benar. Nah, waktu pelaksanaan terkait sholat subuh masih gelap Bu. Ini kelas berapa? Kenapa? Itu dimulai ketika dari waktu fajar atau sebelum matahari terbit. Nah, di sini ada ayat Al-Quran yang memang membahas terkait pelaksanaan waktu sholat subuh, yaitu pada Quran surah Hud ayat 114. Nah, di situ Quran surah Hud ayat 114 itu wa aqimi sholat. Nah, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada bahagian permulaan malam. Nah, ternyata pada penjelasan Quran surah Hud ini anak-anak, dan menurut para mufassirin di ayat ini disebutkan bahwa waktu sholat itu dimulai ketika dari tepi siang. Tepi siang itu ayam berkokok. Betul kata Nurul. Nah, dan ternyata Quran surah Hud ini juga menandakan terkait pelaksanaan waktu sholat subuh dan sholat asar. Nah, tapi kalau buatlah di mana amnya? Sedangkan terkait waktu zuhur itu setelah matahari bergeser dari yang awalnya berada di tengah-tengah hingga biasanya di tengah-tengah itu kan biasanya bayangan-bayangan terkait benda-benda atau tumbuh-tumbuhan itu terlihat lah gitu. Nah, ini adalah terkait pemaparan sholat zuhur.
menjelang malam, dan Quran al-Fajr. Sesungguhnya Quran al-Fajr itu disaksikan. Nah, ini adalah pembahasan terkait yang ini. Jadi memang ternyata Quran Surah Isra ini membahas terkait pelaksanaan sholat zuhur. Dan untuk pelaksanaan sholat asarnya itu dimulai ketika bayangan suatu benda ya, terima kasih. Kami juga pakai tongkat gitu. Pas 4 tuh main bayangan. Tapi kan juga membahas kayak yang lagi. Harusnya nggak ada. Biar emang bisa memperpanjang. Nah, terkait sholat asar itu memang sekaligus nih, ternyata menurut para mufassirin itu berada pada Quran surah juga. Makanya tadi sekalian membahas terkait pelaksanaan sholat subuh. Nah, tadi terkait Quran surah Al-Isra ayat 76. Nah, ternyata para mufassirin itu di dalam ayat ini disebutkan waktu sholat yaitu sesudah matahari tergelincir. Dan itu menandakan terkait waktu zuhur dan waktu asar. Nah, di waktu asar itu ada juga pada Quran surah Al-Isra ayat 78. Nah, terkait sholat maghrib, berapa sih sudah Nas? Ini cepat banget ya. 13. Aduh dah. Terkait sholat maghrib itu adalah setelah matahari terbenam hingga langit-langit telah berwarna. Gelap. Nah, setelah matahari terbenam itu kan pasti awan-awan menjadi, pokoknya langit menjadi gelap gitu. Nah, di saat matahari terbenam itu telah menandakan masuknya sholat maghrib. Nah, boleh nggak sih masukin hadis gitu? Boleh. Nah, di sholat maghrib ini terdapat pada hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Tirmidzi. Coba dipegang. Yang penting. Coba dipegang. Terkait sholat maghrib itu memang tidak ada ayat Al-Quran yang langsung menjelaskan terkait pelaksanaan waktu sholat. Tetapi ada di dalam hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Tirmidzi yang memang menyatakan terkait pelaksanaan waktu maghrib. Bunyinya gimana, Bu? Bunyi hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril dan berkata, bangunlah dan lakukanlah sholat. Maka beliau melakukan sholat ketika matahari telah tergelincir. Nah, hal itu menandakan menurut para mufassirin itu berarti
terkait pengerjaan sholat maghrib. Nah, terkait pelaksanaan waktu isya itu dilakukan setelah Kalau matahari bergerak jatuh pada setelah langit gelap hingga pukul tengah malam. Anak-anak tahu nggak pukul tengah malam itu jatuh pada pukul berapa? 12. 00. Betul, pada pukul 00. Banyaknya yang di sini. Nah, terkait pelaksanaan sholat, ternyata berhubungan nih pada hadis riwayat yang pada menyatakan terkait sholat maghrib, yaitu hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Tirmidzi. Karena pada kalimat bangun dan laksanakanlah sholat, nah itu menurut penjabaran dari sini ada tahu aku dari mufassirin juga ya. Dari mufassirin pada kalimat bangun dan laksanakanlah sholat, nah beliau itu menurut penafsiran itu adalah terkait subuh menjelang dan Jibril berkata bangun dan laksanakanlah sholat. Lain artinya nanti. Aku jadi bingung Nay. Kemudian pada penjabaran terkait ini yaitu pada kalimat bangun dan lakukanlah sholat. Nah, beliau pada mufassirin itu menjelaskan terkait bahwa kalimat itu adalah kalimat untuk melaksanakan sholat isya ketika syafaq atau mega merah itu apa sih? Itu yang matahari merah. Nah itu pada saat pertama boleh. Maaf ya. Nah itu ya sih. Mega merah. Mbak Tika udah kesini kan? Nah, ya Allah bersama dengan kaya cakra Adam. Nah, terkait waktu-waktu pelaksanaan sholat ini, sholat wajib, anak-anak tahu nggak mengapa kita harus melaksanakan sholat ini, sholat 5 waktu ini dengan tepat waktu? Pahalanya lebih besar. Ya. Lalu ada yang lain? Tapi kata ayah aku wajib sholat wajib ini wajibnya di akhir waktu. Ya betul. Itu kan sudah mepet-mepet makanya disebut sholat wajib. Makanya disebut kayak apa sih? Hilangnya. Nggak bisa Kayak nggak itu beribu-ibu sih. dalam bakar pempek mendadak lagi. Gimana lah caranya? Ini sebelum ibu menulis terkait alasan-alasan keutamaan melaksanakan sholat itu tepat waktu, bisa dicatat terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup. Oke. 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Bapak ini macam-macam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Makanya kalau misalkan sudah azan, langsung cepet-cepet ambil air wudhu supaya dapat pahala dari kita melaksanakan ketepatan waktu sholat. Nah, ini adalah hadis yang menyatakan terkait lebih bagusnya kita melaksanakan sholat di awal tepat waktu. Nah, ada nih tiga keutamaan kita ketika bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Yang pertama akan Allah sangat Allah akan mencintai orang-orang yang menjaga sholatnya. Yang kedua itu dapat menunjukkan bahwa kita disiplin dan taat kepada Allah. Yang ketiga yaitu dapat menunjukkan bahwa kita sayang dan menghormati Nabi Muhammad. Nah, ini ada tiga keutamaan terkait kalau misalkan kita mengerjakan sholat tepat waktu, dan ini berdasarkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah bisa bacakan pertama apa keutamaannya? Allah akan mencintai orang-orang yang menjaga sholatnya itu. Ya, yang kedua, Dapat menunjukkan bahwa kita disiplin dan taat kepada Allah. yang ketiga, Dapat menunjukkan bahwa kita sayang dan menghormati Nabi Muhammad SAW. oke, jadi setelah anak-anak tahu nih ketiga keutamaan sholat, mengerjakan sholat tepat waktu. Nah, mulai sekarang itu ibu harap nanti bisa mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Jangan ini ya, jangan pas nunggu mau azan maghrib mau mengerjakan sholat asarnya. Iya, jangan ya Aisyah ya. Nurul kayak gitu. Enggak dong, ingat banget ya aku zuhur, asar, maghrib, Gak boleh. Nah, Nah, terkait keutamaan itu ada 3 cara nih kita untuk mengingat waktu sholat. Ada yang tahu nggak cara kita mengingat waktu sholat gimana? Mendengar aja. Betul. Habis itu ada lagi? Melihat matahari. Nah, betul. Habis itu? Bayang-bayang. Betul. Bisa, Bang. Ada bisa kita melihat menggunakan jam untuk mengetahui waktu pelaksanaan. juga kan udah Iya, udah modern. Nah, untuk selanjutnya ibu akan ngasih tugas
untuk kalian untuk membuat tabel pelaksanaan sholat. Saya berarti nanya ke Ustadz ya Ibu. Iya. Oh berarti kayak gini subuh, jam. Gitu maksudnya. Ya kan kita nggak tahu jam berapa. Nanya ke bapak kita. Bangunnya jam berapa? Oh, kita bikin tabel sholat. Kita sholat atau enggak gitu nggak Bu? Iya. Selama seminggu ini Bu. Iya, seminggu. Oke Bu. Hah? Nurul mau menyiasati. Boleh Nur. Harus benar-benar sholat. Astagfirullah, nggak boleh ya. Sudah kan? Di bawah sini. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan ini dan seterusnya. Seperti itu ya nanti tabelnya ya. Sebelum membuat tabel, harap kalian nanti urutkan waktu-waktu pelaksanaan sholat dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Jadi dibikin urutan aja, nama, tulisan biasa. Oke Ibu. Nah, iya itu tugasnya ya. Jangan lupa dibikin tabel selama seminggu ya. Habis ini waktu pelajaran apa lagi? Olahraga? Jumat sore. Refreshing mau jalan kemana? Oh iya, nanti malam minggu. Malam Sabtu. Malam Sabtu, iya. Iya, pasar malam. Iya kan di 12 ini ada pasar malam. Iya, betul. Nah, sebelum mulai, Ibu pengen kasih pesan nih untuk anak-anak semuanya. Sebelum Jangan memulai. lupa berdoa kepada Allah untuk anak-anak ini agar selalu dimudahkan untuk dapat melaksanakan sholat tepat waktu. Nah itu harus rajin sholat, jangan sampai bolong. Makanya Ibu bikin tabel kayak gini supaya ngelihat nih kalian rajin nggak melaksanakan sholatnya, apalagi tepat pada waktunya. Jadi nanti pengisian waktu sholat itu nanti misalkan subuh kalian bangunnya jam 6, jadi isinya jam 6. Bisa dibicaranya semuanya. Sekian pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dapat diterapkan di kehidupan masing-masing. Amin ya Allah. Nah, sebelum menutup, mari kita baca doa pulang. Pengennya Nurul yang memimpin. Doa. Biasa. Baik, sebelum pulang marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillah.